Warga Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, mengeluhkan dampak pelebaran tol Serang-Tangerang yang kini sedang dikerjakan oleh PT Astra Infra Toll Road selaku pengelola jalan tol Tangerang-Merak. Warga menilai pengelola tol kurang membuat perencanaan dalam melaksanakan proyek pelebaran jalan tol tersebut, sehingga yang terkena dampaknya adalah masyarakat sekitar. Aspirasi tersebut disampaikan Sukirman, Ketua RT 13 RW 4, Perumahan Puri Tambak Gemilang, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, saat menghadiri kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Kabupaten Serang, Gembong R. Sumedi, Rabu 15 Februari 2023. Reses masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 tersebut berlangsung di halaman SDIT Tunas Gemilang, Perumahan Puri Tambak Gemilang, Blok E, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Pada acara tersebut hadir Kepala Desa Ciagel, Muhammad Yunus, para Ketua RT, pengurus PKS tingkat desa dan kecamatan, serta ratusan masyarakat sekitar. Sukirman, Ketua RT 13 RW 04 Perumahan Puri Tambak Gemilang, saat sesi tanya jawab mengeluhkan tentang proyek pelebaran jalan tol. Sukirman mengatakan pelaksana proyek pelebaran jalan tol telah menutup terowongan sebagai akses jalan utama yang biasanya dilewati oleh masyarakat, sebab di lokasi tersebut sedang dilakukan pekerjaan pelebaran tol. Akibatnya, masyarakat yang ingin melintasi Jalan Nasional Serang-Tangerang harus memutar jauh. Sayangnya, jalan alternatif yang disiapkan kondisinya kurang memadai, sehingga saat turun hujan, jalan menjadi licin. Sukirman berharap jalan alternatif yang dipersiapkan diperbagus agar tidak menyulitkan masyarakat saat hendak beraktivitas. Tentang jalan tol, yang mana untuk wilayah Perumahan Tambak sebagian besar adalah pedagang. Itu kalau mau belanja ke Tanah Abang itu mengalami kesulitan Pak Gembong, karena untuk angkutan yang menuju ke Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen itu sekarang pakai angkutan yang pakai itu. Selain soal jalan alternatif, Sukirman juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan masyarakat yang ingin dibuat terminal bayangan di pinggir jalan tol di wilayah Kibin. Menurut Sukirman, warga Perumahan Puri Tambak Gemilang sebagian besar adalah pedagang. Mereka jika ingin belanja barang ke Tanah Abang, Jakarta, kesulitan ketika ingin naik bis yang menuju Jakarta. Sebab lokasi terminal utama yang menyediakan bis ke Jakarta, lokasinya berada di Pakupatan yang jaraknya cukup jauh. Sementara ketika masyarakat menyetop bis dari pinggir tol, tidak diperbolehkan oleh petugas karena melanggar aturan. Untuk itu, warga meminta dibuat terminal bayangan seperti terminal bayangan di dekat pintu tol Kebonjeruk. Banyak karyawan yang nyebrang di tol, untuk itu harapannya di Tambak ini diadakan terminal bayangan. Bukan mobil yang masuk, tapi paling tidak karyawan itu bisa naik dan turun di Tambak. Biar kita tidak kejar-kejaran nama polisi Satpol PP yang ada di jalan raya itu. Karena pernah terjadi kecelakaan demi membela jam kerja di tol itu. Untuk itu harapannya seperti di Kebonjeruk. Kalau Kebonjeruk itu pas terminal bayangan tapi mobil bisa masuk. Kita tidak mengharap mobil bisa masuk karena di sini udah ada pintu tol Ciujung dan pintu tol Cikandi. Alangkah baiknya minimal orang bisa masuk karena di terowongan ini lahan masih memadai. Seandainya dibikin orang bisa masuk ke terminal bayangan situ, mungkin masih bisa Pak Gembong. Menanggapi keluhan tersebut, Gembong yang juga menjabat Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten ini menyayangkan kebijakan pelaksana proyek yang harus menutup terowongan sebagai akses jalan utama masyarakat. Gembong pun sependapat kepada masyarakat bahwa jalan alternatif yang disediakan seharusnya dibuat dengan nyaman, sehingga jalan alternatif tersebut tidak menyusahkan dan membahayakan masyarakat yang melintas. Terkait aspirasi pembuatan terminal bayangan,
Gembong mengatakan bahwa lokasi di pinggir tol memang bukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, karena jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan, sehingga tidak diperbolehkan orang untuk lewat. Menurut Gembong, kewenangan membuat terminal bayangan seperti di Kebonjeruk menjadi kewenangan PT Astra Infratol Road selaku pengelola jalan tol. Gembong yang menjabat anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten mengaku akan membahas masalah tersebut di rapat kerja, karena memang masalah pembangunan infrastruktur jalan menjadi kewenangan Komisi 4. Gembong berjanji akan mengundang pengelola jalan tol untuk berkoordinasi dan membahasnya bersama organisasi perangkat daerah terkait di Pemprov Banten. Jasa Marga ini ingin melakukan pelebaran yang konsekuensinya harus menutup akses jalan masyarakat, ya. Tentunya Jasa Marga juga harus mempersiapkan jalan alternatif yang layak, ya. Jangan sampai jalan alternatifnya ini justru menyusahkan dan membahayakan, gitu kira-kira ya. Jadi simbiosis di sini, ya. Pengusaha bus ya juga butuh penumpang, penumpang juga butuh cepat, ya. Akhirnya terjadi kasus yang selama ini terjadi. Cuma karena itu ilegal, ya, itu sering ditongkrongi sama PJR. Nah, tadi usulan Pak RT Kirman, bisa enggak kalau di situ dibuat terminal bayangan, ya? Karena apa? Karena ya untuk melegalkan lah kira-kira gitu, ya. Saya sih berprinsip begini Pak Kirman, sepanjang masih ada space di situ, ya, masih ada space untuk mobil minggir gitu, tidak mengganggu lalu lintas jalan tol, mungkin ya, saya juga mungkin pihak jalan tol atau Jasa Marga akan mempertimbangkan. Tapi ini nanti saya sampaikan, ya. Kebetulan memang Komisi 4 kalau dengan jalan tol memang bukan bukan mitra sesama OPD di Pemprov, tapi kita ada hubungan koordinasi. Nanti coba saya akan sampaikan nanti dalam pertemuan dengan pihak Jasa Marga, ya. Usai sesi tanya jawab, Gembong memberikan bantuan kipas angin untuk musola dan masjid, serta bantuan lampu penerangan jalan umum untuk dipasang di sejumlah jalan lingkungan masyarakat yang kondisinya masih gelap. Sebelumnya, Gembong juga berkesempatan meresmikan Koperasi Tunas Harapan yang dikelola warga perumahan Puri Tambak Gemilang, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tepuk tangannya.